wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon izin mengganggu waktunya sambil menunggu antrian di poli ya Bapak dan Ibu. Hari ini kami bersama Dr. Vina Eka Wulandari atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Vina akan menyampaikan tentang penyakit infeksi saluran kemih. Nah, siapa yang sudah pernah mungkin merasakan sakit seperti ini? Nah, hari ini kita akan bahas dengan Dr. Vina, atau mungkin yang belum penasaran gitu, apa sih infeksi saluran kemih ini gitu, sakitnya di bagian mana? Nah, hari ini kita akan bahas bersama Dr. Vina. Baik, langsung saja Dr. Vina, silahkan. Ya, boleh. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dr. Vina yang hari ini kebetulan mendapatkan tugas untuk melakukan penyuluhan di Polis. Biasanya memang kami rutin melakukan penyuluhan di sini. Kebetulan hari ini memang jadwalnya saya untuk memberikan informasi mungkin kepada Bapak dan Ibu mengenai tema hari ini ya. Kalau ISK kata kita ya, singkatannya ISK, infeksi saluran kemih kepanjangannya. Mungkin sudah sering Bapak Ibu tahu ini karena penyakit ini tuh umum. Rata-rata hampir semua pernah kena gitu ya. Enggak yang orang biasa, bahkan orang yang dari kita nakes, dokter, perawat, bidan pasti satu kali itu pernah pasti kena yang namanya infeksi saluran kemih. Karena dia ini memang gampang mengenai seseorang karena kadang-kadang pola hidup, pola makan kita itu kadang-kadang ada yang dimana kita itu tidak teratur, tidak bagus yang kita ambil gitu. Misalnya kayak makan sembarangan, terus yang paling sering itu suka menahan kemih, terutama untuk misalnya mohon maaf ambil contoh kerjaan yang biasanya sering menahan kemih adalah teller bank. Nah, itu salah satu, belum yang lain-lain. Kayak kami pun dokter biasanya nahan juga, emang ada menahan gitu karena misalnya saking banyak pasien, antrian pasien. Nah, enggak mungkin kita tinggalkan. Syukur-syukur kadang-kadang kalau masih bisa disela antriannya, mohon maaf ya lagi izin ke belakang, mau pipis dulu. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang saking ramainya itu enggak bisa dia itu. Jadi ditahan terus. Akhirnya terjadilah ISK ini atau infeksi saluran kemih. Apa ISK atau infeksi saluran kemih? Bisa dilihat di layar kita sini ya ibu-ibu ya, bahwa ISK itu adalah penyakit yang dimana organ pada sistem kemih kita mengalami peradangan atau infeksi. Nah, yang paling sering itu mengenai bagian kandungan kemih, namanya juga infeksi saluran kemih, berarti yang terkena itu bagian kemihnya. Bisa di kandung kemih, bisa juga sampai ke atas Pak, Bu. Jadi tidak cuma hanya di perut sini, bakterinya bisa jalan sampai ke atas gitu. Dia bisa berjalan-jalan kalau penyakit ini kita anggap enteng gitu. Kadang-kadang kan cuman kayak nyeri-nyeri sedikit, nggak usah berobat, nanti aja masih bisa ditahan. Nah, setelah ditahan, bakterinya naik ke atas. Kalau udah sakit di sampai sini, sampai pinggang, nah udah susah jalan, baru orang tuh biasanya berobat gitu. Jadi kalau cuma masih nyeri-nyeri sedikit bisa ditahan, nggak mau berobat, nanti aja dulu, kayak gitu. Nah, oke lanjut. Nah, ini Bu lah, ini saluran kemih kita secara gampangannya. Nah, ini ginjal kita. Kemudian ini saluran kemih kita ke bawah, ini kandung kemih. Kenapa jar ulun bisa sampai ke pinggang? Biar lihat dari sini, alurnya aja udah kelihatan. Bakterinya di sini dulu. Terus kalau kita biarkan, tidak kita obati, makin sering menahan kemih juga biasanya. Makin makan sembarangan yang memicu bakterinya makin banyak, akhirnya bakterinya naik lewat saluran sini sampai ke ginjal. Akhirnya orangnya sakit pinggang sebelah sini. Yang awalnya cuma sakit perut bagian bawah jadi sakit sini. Jadi dua kenanya langsung. Itulah. Nah, ini penjelasannya di mana bakteri masuk dalam saluran kemih melalui saluran kemih yang kita sebut dengan uretra. Saat buang air kecil, kemudian bakterinya naik ke atas sampai ke ginjal, kemudian bisa menyebabkan peradangan pada kandung kemih dan ginjal. Tuh ya.
Kenapa kita bisa terkena infeksi atau ISK kata kita ya? Salah satunya yang paling sering itu penyebabnya adalah namanya bakteri E. coli. Yang paling sering itu yang E. coli, Pak. Kalau yang kayak Klebsiella, yang itu jarang. Biasanya kalau kita ambil urin pasien, kita tes lab, biasanya E. coli ini. E. coli ini di mana, Dok? Ininya dapatnya. Air minum kita itu ada E. coli, Pak. Jadi makanya harus kita rebus, kita masak bujur-bujur, gitu. Kita matangkan, karena biasanya kalau minum air yang kurang matang, E. coli-nya masuk. Atau kita pipis kan, cuci itu Pak, E. coli itu pasti ikut dia. Tapi kalau kitanya bisa menjaga higienitas atau kebersihan alat kelamin, kemudian menghindari faktor-faktor yang menyebabkan infeksi saluran kemih, insya Allah aman, tidak masalah. Meskipun E. coli banyak berenang di air-air kita cuci piring ya ada, terus cuci kita kemih BAB pasti ada. Karena E. coli ini paling umum dia bakterinya, gampang ditemukan intinya. Itulah. Lanjut. Nah, ini Pak gejalanya. Yang sudah pernah merasa pasti tahu, yang pernah kena sakit ISK pasti tahu. Ini hanya review ulangan aja, artinya oh iya semalam yang ISK gejalanya mirip kayak gini. Atau mungkin ada teman, keluarga, tetangga yang bilang kenapalah aku sakit ini, terus sakit pinggang juga, ginjal kah aku katanya, sakit ginjal kah, batu ginjal kah. Oke, memang benar Pak, ada batu ginjal pun gejalanya mirip kayak ISK, persis. Tapi tetap kami kalau berperiksa ke dokter, kami punya pembedanya antara si batu ginjal ini dengan si infeksi saluran kemih ini. Tetap ada perbedaannya, cuman gejala umumnya hampir mirip. Sakit pinggang, sakit bekemih, sakit kemihnya tidak lancar, kayak gitu kan, kayak gini kan. Nyeri saat buang air kecil. Tuh, gejala infeksi saluran kemih. Yang kedua, buang air kecil nih mau, ada rasanya. Tapi kenapa air kemihnya ini keluar sedikit? Nah, itu biasanya sidak kami nanya ke pasien, mau bekami Pak? Ada. Banyakkah? Nggak kawa Dok, sedikit jernya. Nah, berarti itu kita berpikir udah, oh kayaknya bapak ini atau ibu ini ke arah infeksi saluran kemih dia. Terus tanya lagi, minum air putih kayak apa Pak, Bu? Cukup maka atau kurang? Memang nggak suka minum air putih? Nah, memang jarang Dok. Nah, oke, masuk lagi centangannya, berarti memang kayaknya ke arah saluran kemih, infeksi saluran kemih. Terus warna urinnya apa Bu, Pak? Kayak teh kah? Atau mungkin enggak kayak teh apa, kuning tapi enggak ini apa, kayak ke arah-arah mulai kayak kuning coklat gitu. Inggih, biarnya. Kayak model-model macam itu Dok. Nah, oke, berarti kita checklist lagi. Berarti memang kayaknya menuju ke arah sana. Nah, yang ini adalah gejala umumnya Pak, yang paling sering tidak ulun tanyakan ke pasien. Yang paling sering kita tanyakan ke pasien tuh ini. Kemudian lanjut. Nah, ini urinnya baunya tidak enak atau air kemihnya baunya menyengat. Selain warna, bau tidak nyaman. Baunya agak pesing yang menyengat, beda kayak kita pesing orang kemih sehat lain dengan yang orang lagi sakit. Agak menyengat baunya. Mungkin karena amonianya terlalu tinggi lah, karena ibaratnya bakterinya lagi banyak-banyaknya di dalam urinnya. Kemudian, nah kalau untuk laki-laki atau perempuan sama aja sih, organ intim terasa terbakar. Jadi rasa panas, rasa terbakar. Kadang-kadang kalau wanita juga disertai, mohon maaf, keputihan. Nah itu juga ada rasa gatal biasanya tambahannya, kayak gitu. Kemudian, nah tadi urinnya keluar yang sedikit. Punggung atau perut bagian bawah terasa nyeri, terutama saat ditekan. Kan kami kalau pian berobat ke dokter atau ke bidan atau ke perawat misalnya, ditekan bagian perut sini, kami tekan, orangnya langsung kesakitan. Nah, itu bisa jadi ke arah ISK. Kemudian merasa lelah dan gemetar, kadang-kadang juga ada yang demam. Ada juga yang sampai demam, menggigil tuh ada ISK itu. Nah itu seperti yang terakhir, ada demam dan menggigil. Jadi datang ke kami itu biasanya sudah kemih sedikit-sedikit, nyeri perut atau nyeri pinggang, terus sama demam menggigil. 3 ini biasanya. Sama warna air kemihnya
bukan warna jernih lagi tapi udah mulai kekuningan, kuning coklat yang udah mulai ke arah tidak bagus, baunya tidak enak. Lanjut. Nah, ini apa saja yang menyebabkan infeksi saluran kemih? Tadi udah ulun bahas di depan-depan. Satu, cairan yang tidak cukup, jadi minum air putihnya memang dia kurang. Yang kedua, sering menahan pipis, terutama untuk orang yang bekerja di memang pelayanannya memang harus terus menerus, nggak bisa putus. Biasanya itu orang-orang yang punya pekerjaan seperti itu. Terus nah, ini ada kata-kata ISK rentan dialami oleh wanita. Kenapa ada yang tahu Bapak Ibu kenapa wanita ini lebih sering terkena ISK dibanding laki-laki? Ada yang pernah lihat YouTube mungkin atau informasi kesehatan, wanita lebih sering terkena infeksi saluran kemih dibanding yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, biasanya Pak, Bu, memang itu benar, memang sering. Karena apa? Saluran kemih kita wanita itu berbeda dengan laki-laki. Anatominya udah beda kita. Yang laki-laki itu untuk menuju ke kandung kemih itu dia memerlukan jarak yang lebih panjang. Jadi sehingga bakteri itu nggak langsung masuk ke bagian kandung kemihnya, gitu ya. Sedangkan wanita karena saluran kemihnya pendek, jadi lebih gampang terkena bakteri, lebih gampang terkena ISK-nya, infeksi saluran kemih. Itu kalau berdasarkan bakteri yang dari luar ke dalam, gitu Pak ya. Penjalaran bakteri dari luar ke dalam. Itu kenapa wanita paling sering terkena infeksi saluran kemih. Tapi kalau dua-duanya sama-sama suka menahan kemih, dua-duanya suka tidak minum air putih, tidak terlalu suka minum air putih, biasanya sama aja, bisa beresiko terkena infeksi saluran kemih. Kemudian yang cewek juga didukung karena menopause. Kita cewek-cewek ini ada masa menopausnya, biasanya itu juga penyebab sering terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian melakukan aktif kegiatan hubungan suami istri, gitu ya. Biasanya ada mungkin ya, ulun tidak tahu, tapi ada mungkin karena kan ini termasuk dalam salah satu faktor resiko habis melakukan hubungan suami istri tidak dibersihkan. Nah, ada juga, jadi higienitasnya kurang bersih sehingga bakteri lebih gampang muncul kayak gitu. Kemudian orang-orang yang menggunakan kateter, jadi misalnya ada beberapa pasien yang memang mengharuskan mereka memasang selang kemih. Kateter itu selang kemih ya. Jadi kalau kita pasang itu berisiko sekali terkena bakteri atau infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena benda asing itu dimasukkan ke dalam saluran kemih kita. Kan kita kan tidak mungkin kantong air kemihnya kita biarkan penuh. Pasti kita buka, sesekali kita buka, kemudian kita buang dulu kemihnya. Nah, itu bisa terjadi kemungkinan kecil pertukaran udara, bakterinya bisa masuk lewat situ. Kemudian masalah sistem imun, Bu. Misalnya memang imunnya lagi tidak bagus, gampang terkena penyakit, salah satunya infeksi saluran kemih, dan adanya penyumbatan di saluran kemihnya itu juga bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Lanjut. Biasanya kami memeriksanya dengan 4 hal ini, Pak, Bu. Tapi yang paling sering kami mengambil sampel urin. Jadi kami minta pasiennya berkemih di botol kecil, terus kita periksa apakah ada bakterinya, apakah ada darahnya di air kemihnya, apakah ada protein mungkin yang ada di situ, protein, gangguan pada ginjalnya kita bisa lihat di situ semua dari hasil sampel urin yang kita ambil dari pasien. Ini yang paling sering. Kalau yang ini sih jarang. Yang pencitraan, yang pakai CT scan segala macam. Paling enggak di sini bisanya pakai USG. USG itu buat apa, Dok? Memang penting kah buat ISK? Nah, yang tadi ulun bilang kan dia gejalanya mirip-mirip dengan sakit ginjal. Nah, salah satu membedakannya dengan cara menggunakan USG. Jadi kalau pasiennya bilang sakit pinggang di bagian sini, kita biasanya untuk menegakkan diagnosis apakah ini memang hanya arahnya ke ISK atau sudah memang ada penyakit batu ginjal kah atau apa, itu kita bisa melakukan USG. Tuh. Tapi yang untuk ISK cukup ini saja. Kalau di rumah sakit kita punyanya ini, dan ini pun sudah sangat membantu sekali untuk menegakkan diagnosis ke arah infeksi saluran kemih atau bukan. Silahkan dilanjut lagi. Nah,
Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya pasti kita berikan antibiotik. Kalau memang sudah terbukti hasil urinnya itu memang mengarah ke infeksi saluran kemih. Jadi jangan coba-coba untuk menterapi sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi Sidak Pian sebaiknya periksa dulu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dipastikan dulu ini benar terkena infeksi saluran kemih, batu ginjal atau bukan. Jadi biar dokternya yang memutuskan untuk menterapi menggunakan apa. Nah, jika memang sudah terbukti terkena ISK atau infeksi saluran kemih, maka kita akan meresepkan antibiotik. Penggunaan antibiotik sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya, memang harus dihabiskan, tidak boleh tidak. Nah, ulun menyarankan seperti itu. Kadang-kadang ada yang memberi sendiri. Biasanya beli ke warung tuh paling sering super tetra. Racak lah. Ada super tetra lah ajarnya. Habis itu ada lagi obat bahari, itu antibiotik juga isinya apa tuh. Nah, pokoknya semua penyakit pakai itu pakai antibiotik itu padahal tidak boleh sembarangan untuk menggunakan antibiotik. Harus tetap berkonsultasi dulu dengan ahlinya, dengan dokter ya. Nah, jika udah terbukti kita berikan antibiotik yang sesuai, kemudian antibiotik harus dihabiskan katanya di sini. Jika ada gejala nyeri dan demam, maka akan kita berikan obat nyeri maupun obat demam. Gitu. Jadi kita mengobati apa yang pian rasakan. Misalnya demam dok, kita beri obat demam. Nyeri dok, kita kasih obat nyeri. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan keluhan pasien. Lanjut. Nah, apa bahayanya ISK nih dok? Kira-kira bisa bikin meninggal kan ada? Nah, kan kayak gitu. Sejauh ini belum ada yang ulun temui infeksi saluran kemih bikin orang meninggal tuh belum suapan pak. Cuman artinya gini, kalau sudah berat mungkin ada di mana ISK ini menyebabkan kondisi berat yang namanya sepsis biar kita. Sepsis itu apa dok? Sepsis itu adalah infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau itu beda hal. Itu memang bisa mungkin menyebabkan ke arah kematian. Tetapi biasanya sejauh ini belum sampai ke arah sepsis, Pak. Biasanya pasien kalau udah mulai tidak nyaman pipisnya, udah mulai menggigil tidak enak, itu dia sudah cepat-cepat berobat. Biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini komplikasinya banyak, Pak ya. Selain sepsis, ada juga batu saluran kemih bisa terbentuk. Kemudian obstruksi itu penyumbatan saluran kemih. Nah ini sepsis tadi salah satunya yang saya bilang. Kemudian infeksi kuman yang multisistem sampai ke gangguan ginjal. Jadi bisa gagal ginjal juga nanti pasiennya kalau tidak ditangani segera, secepatnya. Tuh lah, lanjut. Nah pencegahannya bagaimana? Ini Sidak Pian sudah hatam ini biasanya. Sudah hatam setiap obat pasti Pak dokter madahkan. Yang kada ISK pun pasti dokternya bilang, Pak, Bu, cairannya dicukupkanlah sehari minimal 2 liter. 2 liter itu berapa gelas dong? Pokoknya sekitar 4-8 gelas dong Bu Ai. Nah, kan biasanya kayak gitu kita tuh. Pokoknya kalau 2 liter lu kada paham, bergelas Pak Dok, berapa gelas? Nah, kita gelaskan. Yang penting pasien paham. Gitu kan. Nah minimal 2 liter per hari. Langsung habis kan dok? Kada. Jadi bukan langsung minum 2 liter dalam satu waktu. Nggak. Tetap harus kita pisah-pisah. Yang penting seharian tuh Pian dari pagi sampai malam mau tidur tuh 2 liter gitu. Jadi kalau kayak bensin tuh mungkin takaran kita 2 liter tuh segini lah ibu. Ini seliter ajarnya. Habis itu sudah seliter lagi. Nah itu segitu berarti. Terus, nah menjaga area kebersihan itunya kita. Jadi alat kelamin kita dibersihkan. Kemudian tidak membiasakan menahan kencing. Nah ini pasti ulun menanya biasanya kalau pasien ulun tanya gawiannya itu ini ya, buat ulun mengarahkan dia kalau bisa sebisa mungkin ulun jangan menahan bekami meskipun pian melayani orang banyak. Tetap harus diusahakan disempatkan untuk ke toilet dulu. Nanti resikonya bisa terkena infeksi saluran kemih. Nah, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu tidak boleh sering-sering menggunakan pakaian yang bawahannya terlalu ketat. Entah itu mohon maaf celana dalam atau mungkin celana yang luarannya jeans kah atau rok kah, mungkin itu jangan terlalu ketat. Karena kalau ketat bisa menambah kelembapan di area bawah sehingga bisa menyebabkan bakterinya semakin banyak nanti. Itu ya. Terus lanjut. Nah, sudah selesai rupanya.
Kira-kira dari yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ini, adakah kiranya yang masih bingung, yang masih penasaran, atau mungkin pernah punya pengalaman ini sendiri tapi masih bingung, maksudnya masih ada yang ingin diketahui lebih lanjut? Boleh nanti melalui moderatornya buat menanyakan, nanti biar kita bisa belajar sama-sama. Nanti coba saya jelaskan lagi. Gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Ranti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan yang saya lakukan saat penyuluhan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Vina. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, sebelum itu kami infokan, hari ini kami punya 3 door prize, 3 hadiah untuk 3 penanya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, harus bertanya nih, mumpung ada Dokter Vina di sini. Nah, satu lagi Dok, kemarin selain super tetra, obat-obatan itu yang sering dicari orang, ampicillin Dok. Ya. Nah, ampicillin pokoknya itu membeli sendiri Dok. Iya, biasanya gitu. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak tentang infeksi saluran kemih? Nah, Silakan. Oh ya Ibu, baik, dengan Ibu siapa Ibu? Rumah. Ibu Hoirumah, pertanyaannya Bu, silahkan langsung. Itu Bu, untuk infeksi saluran kemih ini apa bisa kambuh Bu sewaktu-waktu? Oke. Langsung jawab atau kumpulkan dulu? Silakan langsung saja, aja lah. Bu. Baik, langsung jawab ya. Ibu siapa Bu? Hoirumah. Hoirumah, dipanggil Ibu Hoirumah memang. Oh, Bu Imah. Nah, ini. Bu Imah nanya, kira-kira katanya kalau ISK ini bisa kambuh-kambuhan enggak? Kan gitu. Bisa Ibu jawabannya. Tergantung tadi faktor resikonya kan macam-macam tadi. Ada yang pasiennya kurang cairan atau kurang minum, yang kedua suka menahan kemih, yang ketiga berhubungan tapi tidak membersihkan organ intimnya, kemudian suka makan makanan yang sembarangan, makan makanan yang ini yang meningkatkan infeksi saluran kemih ini. Salah satunya banyak sih Pak ya, tapi mungkin yang paling sering kita makan itu misalnya makanan pedas, kafein itu sering di kopi sama teh. Nah, itu memperparah, bukan menyebabkan ISK sih, tapi dia lebih ke memperparah keadaan saat kita sudah terkena ISK. Kita sudah kena ISK, kita tambah minum kopi atau teh, kita tambah makan pedas, kita tambah makan yang asam-asam, itu sama dengan mengiritasi, menambah iritasi kandung kemih kita yang sudah terkena infeksi. Jadi memperparah pasiennya nanti. Gitu. Jadi kalau bisa memang dihindari. Jadi kalau kelakuan itu masih diulang Bu sama pasiennya, bisa berulang. Gitu. Saya sendiri kan pernah mengalami. Betul Ibu. Jadi kalau Ibu ingat-ingat lagi, coba kira-kira dari faktor resiko ini yang sering lalai kita lakukan. Waktu saya tuh waktu gejala itu saya kan pakai itu Bu Ayudi. Oh ya, terus yang untuk masalah cairannya, masalah yang lain-lainnya kira-kira ada terkena enggak? Enggak. Ini mohon maaf ada lagi. Boleh silahkan nanti kita jelaskan lagi kalau udah selesai ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada lagi Bapak, nggih. Dengan Bapak siapa Pak? Mukoldas. Pak Mukoldas ya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaan, apakah anyangan-anyangan itu sama dengan apa itu? Infeksi saluran kemih. Oh iya, baik. Itu aja? Baik Dok. Bagaimana? Oh, bagaimana pencegahannya? Apakah anyang-anyangan itu sama dengan penyakit infeksi saluran kemih ini? Terus bagaimana cara pencegahannya Dok? Silahkan. Oke, baik, dengan Bapak siapa tadi? Muhodas ya? Pak Muhodas. Muhodas ini. Pak Mu ini tadi nanya ya, kalau apakah anyang-anyangan, kata orang masyarakat bilang Pak ya, sama dengan yang kita sebut dengan infeksi saluran kemih atau ISK. Itu dulu yang saya jawab. Jawabannya mungkin bahasa awamnya memang anyang-anyangan Pak. Jadi orang masyarakat kita bilang anyang-anyangan dokter. Nah, sudah ulun paham, oh berarti ini ke arah infeksi saluran kemih. Anyang-anyangan itu kan dia di salah satu gejala ISK tadi yang katanya dia itu mau pipis tapi tidak bisa keluar banyak, cuma sedikit-sedikit. Itu kita bilang anyang-anyangan. Terus bagaimana cara pencegahannya? Karena kita tahu Pak, anyang-anyangan sama dengan infeksi saluran kemih, berarti pencegahannya pun sama dengan infeksi saluran kemih. Yang pertama, konsumsi atau minum cairan yang cukup. Ya, disarankan 2 liter per hari. Nah, terus yang kedua, tidak menahan pipis sering-sering. Jadi kalau memang udah mau pipis, kok tidak pian pipis dulu.
Jangan ditahan lama terus, kalau udah nggak PW baru ke toilet, kalau udah mau jadi kita, mohon maaf kata orang suka marah, sudah mengkipit-kipit baru ke toilet. Nah itu terlambat, itu udah bakterinya udah mulai banyak tuh di dalam tuh. Itulah. Terus yang ketiga tadi, menghindari makanan-makanan yang memicu mungkin ke arah ISK-nya makin parah kalau emang sudah terkena ISK, tapi kalau belum ya tadi itu cairan sama tidak usah, tidak boleh menahan pipis. Terus sering membersihkan organ kewanitaan kita atau organ kelamin kita, nah itu juga penting untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Tuh, ada yang masih kurang jelas Pak? Sudah jelas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya Pak. Satu lagi dong. Oh iya, satu lagi boleh. Dengan Bapak siapa Pak? Muhtarom. Pak Muhtarom. Pertanyaannya Pak, silahkan. Tanya kalau prostat itu gimana? Oke. Kalau mengganggu hubungan yang kecil. Oke. Oh baik. Kalau prostat, apakah ada hubungannya dengan infeksi saluran kemih ini, Dok? Silahkan Dok. Oke baik. Bapak lebih menanya ke arah prostat ya Pak ya. Kalau prostat itu kan salah satunya obstruksi ya Pak, penyakit kita bilangnya obstruksi. Obstruksi itu artinya penyumbatan pada saluran kemih. Nah biasanya sih Pak, prostat itu ada indikasi khasnya, terutama pada usia. Bedanya dengan ISK ini dia bisa muncul di berbagai macam usia. Tapi kalau khusus prostat itu biasanya munculnya di usia pasti Pak, paling sering 60 tahun ke atas. Jarang di bawah itu. Jadi kalau ditanya ada hubungan atau tidak, kayaknya tidak ada hubungan Pak, karena dari segi penyebabnya aja udah beda gitu ya. Nah jadi dari segi faktor resiko aja udah berbeda. Usia biasanya prostat munculnya di atas usia 60 tahun, biasanya pada lansia biasanya mulai muncul gitu. Tapi bisa jadi karena infeksi saluran berulang kan menyebabkan obstruksi itu, tapi tidak sekarang kita merasanya, nanti ya mungkin di atas 60 tahun nanti itu baru mungkin ada kemunculan prostat itu gitu. Tapi tidak secara langsung misalnya hari ini kena ISK, usia masih muda, langsung terkena prostat, enggak begitu. Jadi butuh waktu lama dia Pak buat menyebabkan terjadinya obstruksi tadi, atau mungkin ke arah prostat tadi bisa gitu. Tapi gimana Pak? Bisa sembuh enggak? Oh iya, bisa sembuh nggak? Prostatnya nggak Pak? Prostat sejauh ini Pak, asal bukan yang ganas, dia kan ada dua ya Pak ya, ada ganas, ada jinak. Nah kalau yang jinak Pak, dioperasi atau minum obat bisa, tapi bisa berulang lagi nggak Dok? Bisa, prostat itu kalau tidak rutin kita melakukan minum obatnya itu bisa berulang. Tapi kalau yang ganas sejauh ini selain butuh kemoterapi, butuh obat-obat, butuh konsultasi yang sering dengan dokter. Nah itu Pak, kalau yang udah yang ganas kayaknya penanganannya pun harus lebih itu lagi. Iya betul Pak, lebih ekstra. Beda dengan kita yang prostat yang jinak biasa, itu bisa minum obat bisa. Atau saya mau nyakang Dok minum obat misalnya, mau operasi bisa nggak? Boleh, tapi konsultasi lagi dengan dokternya. Kira-kira untuk resiko usia pian dioperasi oke nggak? Karena kalau usia lansia kan kita banyak pertimbangan Pak. Kira-kira berbahaya enggak untuk usia pian kalau kita lakukan operasi, karena prosedur operasi, obat-obat anestesi yang kita masukkan itu kan pasti berefek ke sidak pian itu. Jadi kita menimbang-nimbang kira-kira banyak mudaratnya kah, jadi kita banyak manfaatnya ini kalau kita lakukan operasi. Nah gitu. Biasanya untuk penanganan pertama pakai obat-obatan dulu Pak. Gitu. Ada yang masih ingin pian tanyakan? Ada lagi Pak? Oh sudah jelas nih Pak. Untuk jelas. sementara ini sudah jelas lah. Baik, begitu ya Bapak dan Ibu. Intinya kita harus mematuhi anjuran dari dokter ya Dok ya. Apapun itu jangan diobatin sendiri. Kalau misalnya sudah ada muncul tanda-tanda gejala sakit saat pipis ya Dok ya, sakit pinggang ini, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter dan jangan beli obat sendiri ya Dok ya. Betul, itu yang paling sering Pak soalnya. Bahayanya kalau beli antibiotik sendiri itu rentan resisten ya Dok ya. Jadi ya. Yang harusnya obat ini untuk infeksi saluran kemih, tapi karena dulu sebelum sakit ISK ini sidak pian sudah sering mengkonsumsinya dan tidak habis pula mengkonsumsinya. Jadi sekali minum, 2 kali minum sudah baik, kadang dihabiskan. Besoknya ketika sidak pian butuh obat ini, saya meresepkan, itu sudah tidak mempan lagi, sudah resisten ya.
Jadi kita dokter pasti bingung nyari obatnya lagi nih, apa lagi nih yang mempan untuk pian, karena sebelumnya pengobatannya tidak tuntas dan tidak konsultasi, jadi obatnya kurang tepat, jadi bisa resistensi nanti. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, diingat ya. Jadi yang pertama tadi harus mematuhi aturan dokter, harus dihabiskan supaya cepat sembuh. Begitu kira-kira ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Dokter Vina hari ini waktu dan kesempatannya sudah mau berkenan mengisi penyuluhan di ruang tunggu poli rawat jalan ini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah mau menyimak penjelasan dari kami. Semoga cepat sembuh Bapak dan Ibu yang mau berobat di sini dan pulang ke